kemudian pukul 3 sore, dan yang terakhir adalah pukul jam 6 sore. Tapi sebelum ibadat Jumat Agung ada pula rangkaian ibadat lain, yakni ibadat Jalan Salib yang akan dilaksanakan pada 9 pagi nanti. Imron dan saudara, bagi umat yang ingin datang, hadir dan kemudian mengikuti ibadat di dalam gereja, ini perlu diketahui bahwa perlu dilakukannya registrasi atau pendaftaran khusus bagi mereka yang ingin melakukan ibadat di dalam gereja. Tapi untuk ibadat Jalan Salib nanti pukul 9 pagi, ini umat bisa langsung hadir tanpa perlu melakukan registrasi dan langsung saja masuk ke dalam gereja. Tapi memang untuk ibadat Jumat Agung nanti pada pukul 12 siang, 3 sore dan jam 6 sore itu harus melakukan registrasi apabila ingin melakukan ibadat di dalam gereja. Tapi apabila memang kuotanya sudah penuh, karena ini Katedral Jakarta dapat menampung kapasitas sebanyak 3.300, baik yang di dalam maupun di luar. Tapi memang jika ada kursi tambahan, memungkinkan jika kuota tersebut menjadi 3.500 hingga 4.000. Tapi memang jika kuota tersebut sudah penuh, maka nanti umat akan dialihkan ke lokasi lain di luar gereja, yakni terdapat 2 tenda dan juga ada 1 plaza yang ada di sekitar gereja katedral ini. Dan maka dari itu, bagi yang ingin melakukan misa di dalam, perlu adanya melakukan registrasi. Begitu, Imron. Baik, lalu berdasarkan pantauan Anda di lokasi pada pagi hari ini, bagaimana pengamanan di Gereja Katedral Jakarta? Ya, berdasarkan pantauan kami sampai sejauh ini memang belum terlihat adanya anggota kepolisian yang datang, tapi sempat menghimpun data juga dari beberapa petugas keamanan yang ada di sini bahwa Katedral Jakarta selalu melakukan koordinasi atau kerjasama dengan kepolisian untuk melakukan pengamanan di sekitar gereja. Maka dari itu nanti menjelang ibadat dimulai akan ada tim gegana yang masuk untuk menyusuri ruangan-ruangan, lokasi-lokasi yang ada di gereja, baik itu tenda 1, tenda 2, plaza, kemudian ruang sekretariat, sampai kepada khususnya di dalam gerejanya sendiri. Imron. Baik, Veronica Kartono melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda. Saudara, mengampanyekan toleransi beragama dan kepedulian terhadap warga Muslim yang menjalankan ibadah puasa, pemuda Gereja Katolik Santa Perawan Maria di Fatima di Sragen membagikan menu berbuka puasa gratis. Menu berbuka puasa gratis ini dibagikan pada pengendara dan masyarakat umum yang melintas. Pembagian menu berbuka puasa gratis dilakukan untuk menghormati warga Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa dan tak sempat berbuka di rumah. Warga Muslim mengapresiasi adanya pembagian menu berbuka puasa gratis ini dan antusias mendatangi lokasi pembagian menu berbuka puasa. Toleransi, saling membantu, saling mengasihi sesama agama lain. Kita bagi takjil sekitar 150 itu semua kita kumpulin, dan kita bagi titik 4 titik. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi hari ini. Terus perbarui informasi Anda hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kami akhiri Kompas pagi hari ini, saya Asri Gunawan. Dan saya Imron Fadilah beserta seluruh tim yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.
Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan, Teman Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Teman Ramadan. Kompas TV. Nekat lawan arah, seorang pengendara motor tewas usai terlibat kecelakaan dengan truk kontainer di Cengkareng, Jakarta Barat. Kejaksaan Agung telah menetapkan 15 tersangka kasus korupsi timah yang melibatkan Crazy Rich Pig, Helena Lim, dan suami selebritas Harvey Muiz. Lalu bagaimana sebenarnya kasus ini bisa terungkap hingga merugikan negara ratusan triliun rupiah? Kami hadirkan perbincangannya dalam Sapa Indonesia Pagi hari ini. Diskon tarif tol akan diberikan bagi masyarakat yang mudik lebih awal dengan nilai maksimal 20%. Diskon ini hanya berlaku di tol Trans Jawa hingga Kali Kangkung. Tujuannya untuk mengurai kemacetan. Lagi film Indonesia manggung di kancah internasional. Film horor Badarwi KKN di Desa Penari akan bekerja sama dengan rumah produksi luar negeri Lionsgate. Simak perbincangannya dalam Sapa Indonesia Pagi hari ini. Selamat pagi saudara, tidak serasa ya di minggu ini sudah hari Jumat lagi. Sapa Indonesia Pagi hadir ke hadapan Anda dan saya ucapkan untuk Anda yang beribadah Jumat Agung, kami ucapkan selamat beribadah dan juga untuk Anda yang sedang berpuasa selamat menunaikan ibadah puasa. Sapa Indonesia Pagi menemani Anda di hari libur ini bersama saya Radhi Saputro. Dan saya Distila Rasati. Ada beragam informasi penting dan juga menarik yang akan kami hadirkan kepada Anda di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Salah satunya adalah soal Kejaksaan Agung yang kemudian sudah menetapkan ada 15 orang tersangka. 16 bahkan sekarang. Hah? Sudah 16 sekarang. Sudah 16? Sudah 16. Waduh, nambah lagi berarti Nambah ya. lagi. Luar biasa ini kasusnya Ya. karena merugikan negara bahkan ratusan triliun rupiah. Dan salah satunya yang kemudian disorot adalah nama suami dari selebritas Sandra Dewi, yakni Harvey Muiz Harvey ya. Muiz. Sebelumnya ada Crazy Rich PIK. Helena Lim juga terseret dalam kasus ini. Nilainya nggak main-main loh kerugiannya. 271 triliun rupiah. Ini juga menyeret sejumlah nama petinggi PT Timah. Nah, awal muasal dari kasus ini memang masih ditelusuri terus. Dan sepertinya Kejaksaan juga akan terus melihat apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat begitu kira-kira. Iya, karena memang merugikan negara kalau tidak salah sejak tahun 2015. Ya, Lalu sudah cukup bagaimana kasus korupsi ini bisa terungkap dan seperti apa modusnya? Nanti kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi hari ini pastinya ya. Karena memang yang menjadi sorotan adalah yaitu tadi suami dari selebritas Sandra Dewi Harvey Muiz yang kita tahu menjadi salah satu tersangka dari 16 orang yang memang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Jadi kalau saya melihat kalau ada orang dengan harta yang cukup melimpah gitu ya, ini jangan-jangan perlu dicurigai juga karena tiba-tiba mendadak banyak hartanya tahu-taunya terseret kasus korupsi. Nah ini nanti kita akan bahas, mudah-mudahan nanti juga kita akan berupaya untuk menghadirkan pihak Kejaksaan Agung juga ya, untuk menjelaskan duduk perkara ini, termasuk apakah memang ada pihak-pihak lain yang terlibat. Nah tapi dari politik ada juga yang menarik nih di kemarin. Ya, apa tuh? Waktu sidang untuk menjawab pada sidang sengketa hasil Pilpres, ini Profesor Yusril Iza Mahendra bersaut-sautan dengan Prof. Mahfud. Kalau Prof. Mahfud kemarin pada saat menyampaikan permohonan sengketa hasil Pilpres,
Ini menyinggung Profesor Yusril dengan mengatakan Mahaguru Mahaguru Hukum Tata Negara, dan mengatakan katanya waktu itu Prof Yusril pernah menyinggung soal MK yang di kepanjangannya jadi mahkamah kalkulator. Mahkamah kalkulator. Nah, ini disinggung oleh Mahfud MD karena jangan sampai MK ini hanya menjadi menyengketakan masalah hasil pilpres saja, tapi prosesnya juga diperhitungkan begitu. Ada yang kecurangan, ada yang juga tidak sesuai dengan aturan, ya harus juga diusut. Nah, tapi dibalas nih sama Prof Yusril. Dibalas lagi. Kalau waktu itu saya ngomong gitu, Prof Mahfud, itu undang-undang pemilunya belum ada. 2014. Nah, undang-undang pemilunya hadir 2017. Wah, rame nih, makin rame. Apalagi nanti ketika pembuktian ini pasti akan rame dan juga seru karena ada beberapa nama yang kemudian beken sekali dan punya track record yang kemudian moncer dan juga cemerlang di soal hukum tata negara. Nanti kita juga akan hadirkan informasinya, tapi kita ke informasi pertama dulu dari peristiwa yang terjadi di wilayah Jakarta. Saudara, ada seseorang yang nekat lawan arah, seorang pengendara motor tewas usai terlibat kecelakaan dengan truk kontainer di Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala setelah terlindas truk. Pengendara sepeda motor asal Jatinegara, Jakarta Timur ini tewas usai terlibat kecelakaan dengan truk kontainer di Jalan Kayu Besar, Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis malam. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi setelah pengendara motor ini nekat melawan arah hanya untuk mempersingkat jarak. Di saat yang bersamaan melaju truk kontainer yang tidak melihat adanya sepeda motor. Kecelakaan pun tidak terhindarkan setelah pengemudi truk tak sempat melakukan pengereman maupun manuver untuk menghindar. Pengendaranya kenapa? Dia pakai handsfree. Oh gitu. Makanya di klakson dia nggak dia dari sana kan mau lawan arah. Oh. Tapi udah dikasih tahu sama pengendara lain atau gimana? Nah, driver kontainernya udah ngelakson dari jauh. Saudara, pengemudi truk yang menyebabkan tabrakan beruntun di gerbang tol Halim Utama hari Rabu lalu ternyata anak di bawah umur. Sementara hasil tes urinnya negatif. Sopir truk mebel yang menimbulkan insiden di gerbang tol Halim Utama masih berusia 17 tahun. Penyidik telah mencatat ada 9 kendaraan roda 4 termasuk truk penabrak dan 4 korban akibat insiden. Polisi sudah memeriksa urin penabrak dan menyatakan negatif narkoba. Sopir ini, saudara yang tidak saya sebutkan namanya karena 17 tahun ini usianya, ini masih anak, dan ini 17 tahun belum memiliki SIM. Penyelidik juga sudah melakukan tes urin kepada sopir ini, hasilnya negatif, dan penyelidik juga sudah berkoordinasi dengan Bapas Jatim karena proses terhadap anak itu perlu pendampingan oleh Bapas. Ya. Orang tuanya supir anak ini juga sudah dikomunikasikan akan datang dalam waktu dekat. Saudara, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengeluarkan awan panas guguran yang disertai dengan banjir lahar. Akibatnya, saudara, jalur alternatif 2 kecamatan yang melalui Besukobokan tertutup material batu. Inilah detik-detik saat banjir lahar Gunung Semeru yang menerjang aliran Sungai Besuk Lanang pada Kamis sore, saudara. Dan dalam video ini terlihat banjir lahar membawa material vulkanik dan juga batu-batu besar hingga aliran Sungai Besuk Lanang dipenuhi oleh batu. Akibatnya jalur alternatif antar kecamatan di Candipuro dan Pronojiwo yang melalui Besukobokan tertutup material batu. Sebelum banjir lahar menerjang, Gunung Semeru sempat mengeluarkan awan panas guguran berdurasi 1.620 detik. Namun jarak luncur awan panas tidak terpantau karena kondisi gunung ini sedang tertutup kabut.
Saudara, petugas gabungan berhasil mengevakuasi korban longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Kamis sore. Hingga kini masih ada 3 korban yang masih tertimbun longsor. Ketiga korban longsor yang ditemukan adalah 1 perempuan dewasa, 1 anak perempuan, dan 1 laki-laki dewasa. Hingga kini petugas gabungan sudah menemukan 7 dari 10 korban longsor di Kampung Gintung yang tertimbun longsor. Sebelumnya pencarian sempat dihentikan karena faktor cuaca dan kondisi tanah yang masih labil. Pencarian akan dilanjutkan Jumat pagi. Informasi terkini dari pencarian korban hilang akibat longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Bandung Barat. Ada jurnalis Kompas TV yang akan melaporkannya dari sana, Ahmad Fadilah, yang berada di lokasi. Fadil, total berapa korban yang masih dicari saat ini, lalu titik mana yang akan menjadi fokus pencarian hari ini? Saudara, di hari kelima proses pencarian korban longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat ini akan kembali dilakukan atau dilanjutkan pada sekitar pukul 8. Di mana petugas hari ini memfokuskan pencarian terhadap sisa korban yang masih tertimbun 3 lagi, dikarenakan hingga kemarin pun petugas gabungan sudah menemukan atau sudah berhasil mengevakuasi 7 jenazah korban longsor dan semuanya sudah diserahkan kepada keluarga. Dan di hari ini pun petugas gabungan kembali melakukan pencarian dengan menggunakan 2 pola, di mana untuk tim pertama waktu pencarian dimulai dari jam 8 hingga jam 12, kemudian dari jam 12 hingga jam 5 sore dilanjutkan oleh tim kedua. Dan untuk lokasi atau area pencarian tetap dilakukan sesuai rencana operasi SAR dari hari pertama, di mana proses pencarian korban longsor ini di 3 titik yang diduga atau terindikasi adanya warga yang tertimbun longsor tadi. Ya, jika kemarin ada kendala soal cuaca juga dalam proses pencarian, apakah kendala yang sama masih dihadapi saat ini, Fadil? Ya, memang tadi faktor cuaca sangat menjadi kendala dalam proses pencarian korban longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda ini, di mana selain akses jalan yang tidak bisa dilalui dengan alat berat, cuaca menjadi faktor utama atau menjadi kendala utama dalam beberapa hari terakhir, di mana hujan yang terjadi ini di lokasi longsoran ini kembali membuat adanya titik longsoran baru atau titik longsoran susulan, di mana apabila ada cuaca deras ataupun terjadi hujan di lokasi dan akan membahayakan para petugas pencarian, sehingga ketika cuaca cerah atau cuaca sangat baik, petugas gabungan akan memaksimalkan proses pencarian. Tetapi apabila saat proses pencarian terjadi hujan, akan proses pencarian pun akan dihentikan sementara, sehingga faktor cuaca, akses yang tidak bisa dilalui oleh alat berat, dan ketebalan material longsor yang mencapai 5 meter ini menjadi salah satu tantangan gabungan dalam mencari sisa 3 korban longsor Kampung Gintung yang masih tertimbun longsor tadi. Ya, terakhir Fadil, untuk saat ini yang paling dibutuhkan oleh warga kampung yang terkena dampak longsoran ini apa saja, dan sudahkah ada bantuan yang masuk? Ya, memang tadi kalau terkait dengan bantuan yang untuk para korban di posko pengungsian ini, kalau saya pantau dari hari pertama sampai kemarin pun bantuan itu terus mengalir dari berbagai pihak, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun dari warga yang berempati terhadap kejadian peristiwa longsor. Namun memang kalau dilihat dari kondisi posko pengungsian, memang situasinya sangat memprihatinkan, di mana warga harus saling berbagi tempat untuk tempat beristirahat, warga harus mencari air ke tempat lain, karena beberapa hari ini air di posko pengungsian ini pun tidak berjalan. Radi. Ya, apalagi sekarang masih menjalankan ibadah puasa ya, masih bulan Ramadan. Mudah-mudahan segera tertangani semuanya di sana. Terima kasih Ahmad Fadilah melaporkan langsung dari Kampung Desa Cibenda di kawasan Bandung Barat di Cibitung. Terima kasih Ahmad Fadilah melaporkan.
Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi, Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman kembali dijatuhi sanksi etik. Majelis Kehormatan MK menyatakan Anwar Usman melanggar etik atas sikapnya yang tidak terima pencopotan dirinya dari posisi Ketua MK. Puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Saat dikejar kesibukan, berpacu dengan waktu, selalu hirup Fresh Care Smash. Selalu sempatkan waktu untuk beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Siap bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Makambu bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya, cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral.
Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU membantah telah melanggar hukum karena menerima pencalonan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Hal ini disampaikan kuasa hukum KPU, Hifzil Alim, dalam merespon gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 dari kubu Anies Mohaimin yang mempersoalkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Hifzil menyebut dalil yang menuduh KPU sengaja menerima pencalonan Prabowo Gibran secara tidak sah dan melanggar hukum merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada. Pihaknya mengklaim tindakan KPU menerima pencalonan Prabowo Gibran sudah sah secara hukum. Setelah memperoleh persetujuan mahkamah. Bahwa dalil pemohon yang menuduh termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor urut 2 secara tidak sah dan melanggar hukum sebagaimana tercantum dalam permohonan pemohon pada halaman 22 sampai dengan halaman 34 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ngada. Tim hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan, mengatakan pihaknya siap membuktikan permohonan gugatan yang dilayangkan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud di sengketa Pilpres 2024 salah kamar. Otto menyebut pihaknya akan menjelaskan di Mahkamah Konstitusi alasan mengapa gugatan kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud tidak berdasar. Tim hukum Prabowo Gibran pun akan mematahkan gugatan paslon yang dinilai tidak sesuai dengan lembaga yang menangani. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Kami akan sampaikan secara jelas dengan argumentasi hukum disertai dengan bukti-bukti yang ada. Ketiga, bahwa kita tahu perkara ini seharusnya tidak diajukan ke MK, melainkan ke Bawaslu. Karena isi permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang khususnya pasal 475 Undang-Undang Pemilu, sehingga dapatlah dikatakan permohonan pemohon tersebut adalah salah kamar. Hakim Konstitusi Soehartoyo menegur kuasa hukum KPU Republik Indonesia Hifzil Alim dalam sidang sengketa hasil pemilu Presiden 2024. Hifzil ditegur ketika menyampaikan puja-puji ke Ketua KPU RI Hasyim Asyari di hadapan Majelis Hakim Konstitusi. Momen ini berawal ketika Hifzil menyampaikan pembelaan untuk KPU atas tudingan Paslon 03. Dalam pembelaannya, Hifzil sempat memberikan pujian kepada Ketua KPU Hasyim Asyari. Ketua MK Soehartoyo pun meminta Hifzil tidak memberikan pernyataan di luar materi tertulis yang dibacakan di dalam sidang. Dan kami akan membantah dalil-dalil pemohon tersebut tidak dengan narasi-narasi yang asumsi dan asumsi-asumsi, tidak akan menggiring opini. Meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 dengan pembacaan keterangan dari pihak Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Bawaslu menyebut telah melakukan tugas pencegahan sebanyak 141.008 upaya pencegahan yang dilakukan dengan bentuk surat pencegahan, himbauan, dan lain-lain. Bawaslu juga melakukan penindakan laporan sebanyak 700 temuan dan 1.562 laporan penanganan pelanggaran pemilu. Selain itu, Bawaslu juga melakukan penyelesaian 289 sengketa proses pemilu. Bawaslu telah melakukan tugas pencegahan sebanyak 141.008 upaya pencegahan yang dilakukan dalam bentuk surat pencegahan, himbauan, dan lain-lain. 2. Bawaslu telah melakukan tugas penindakan terhadap temuan dan atau laporan sebanyak 700 temuan dan 1.562 laporan penanganan pelanggaran pemilu. Dan 3. Bawaslu telah melakukan tugas penyelesaian sengketa proses pemilu sebanyak 289 sengketa proses pemilu. Ketua DPR RI Puan Maharani tegaskan tidak ada instruksi ke fraksi PD Perjuangan soal hak angket.
Usai memimpin rapat paripurna di gedung DPR, Puan menjelaskan jika hak angket adalah jalan terbaik, maka akan dilaksanakan. Puan menyebut hingga saat ini hak angket belum diajukan secara resmi kepada DPR. Sebelumnya wacana hak angket bergulir dari Koalisi Perubahan Capres dan Cawapres Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud terkait pemilu 2024. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, ini ada kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian itu memang sudah ada pimpinan, tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat yang paling tidak itu kalau memang itu merupakan hak anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa ya boleh saja, tapi kan belum ada. Hakim Konstitusi Anwar Usman, saudara, kembali dijatuhi sanksi etik. Majelis Kehormatan MK menyatakan Anwar Usman melanggar etik atas sikapnya yang tidak menerima putusan yang mencopot dirinya dari posisi Ketua MK. Selain dinilai tidak menerima putusan MK, usai dicopot dari posisinya sebagai Ketua MK, upaya Anwar Usman yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas putusan MK menjadi salah satu pertimbangan MK. Anwar Usman sudah 2 kali diputus melanggar etik. Mengajukan laporan terhadap 2. Identitas terlapor, nama Anwar Usman, tempat tanggal lahir Bima 31 Desember 1956, jabatan Hakim Konstitusi, alamat Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut Hakim terlapor. Majelis Kehormatan telah membaca laporan para pelapor, mendengar keterangan para pelapor, memeriksa bukti-bukti para pelapor dan hakim terlapor, mendengarkan keterangan atau pembelaan hakim terlapor, menyatakan 1. Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan, butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sabta Karsa Utama. 2. Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor. Demikian diputus dalam rapat Majelis Kehormatan oleh 3 anggota Majelis Kehormatan, yaitu Idewa Gede Palguna sebagai Ketua Merangkap Anggota, Ridwan Mansur sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai anggota. Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kunjungan dari Reclassering, Nederland bersama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Kunjungan diterima langsung oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Sunarto, beserta Ketua Kamar Pidana Soeharto dan Ketua Kamar Pengawasan Duyarso Budi Santiarto. Hadir pula Kepala Biro Hukum dan Humas Sobandi beserta jajaran. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Sunarto menyatakan pertemuan ini sangat diperlukan untuk mengetahui manfaat dari hukuman berupa sanksi alternatif, karena dalam rancangan KUHP terbaru Indonesia akan menerapkan hukuman sanksi alternatif ini. Sunarto menambahkan pengalaman dari Reclassering Nederland yang berpengalaman menerapkan sanksi atau pemindanaan alternatif seperti penerapan kerja sosial kepada terdakwa dan tahanan dalam pengawasan dapat bermanfaat bagi para hakim untuk menjatuhkan sanksi pemindanaan alternatif ini. Dan ini sangat menarik karena Indonesia pada tahun 2026 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini mengenal alternatif pidana berupa kerja sosial. Akan banyak manfaat yang bisa dijadikan bahan-bahan pertimbangan bagi para hakim Indonesia untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana pekerjaan sosial ini. Di sela kunjungan, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Pujo Harinto mengungkapkan, pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan yang pernah dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli di Belanda pada 2019 lalu untuk mengetahui penerapan alternatif pemindanaan yang diterapkan di Belanda.
Pujo menyatakan dari pertemuan ini diharapkan pihak Menkumham mendapat arahan bagaimana praktik ini bisa berjalan. Mengingat sanksi alternatif pemindanaan akan diterapkan pada 2026 mendatang. Direktur Internasional Departemen Reclassering Nederland, Jochem Wilderman, menyatakan siap membantu langkah Indonesia dalam menerapkan pemindanaan alternatif di Indonesia. Bersama-sama untuk menindaklanjuti beberapa pertemuan yang lalu di tahun 2019 yang digagas oleh Pak Menkumham, Bapak Yasona Lauli, pada saat kunjungan beliau ke Belanda. Intinya adalah bagaimana kita bisa belajar banyak terkait dengan alternatif pemidanaan yang selama ini kita sudah lihat bersama bahwa pemidanaan di Belanda itu sudah sukses, sudah berlangsung dengan baik sehingga jumlah narapidana yang mendapat sanksi alternatif baik itu pidana pengawasan atau pidana kerja sosial itu lebih banyak daripada yang dijatuhi pidana penjara. Di mana peran dari reclassering Belanda di sana itu memberikan pengaruh terhadap putusan-putusan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan negeri. And therefore we hope we can support Indonesia in implementing community service alternative sanctions after 2026, and we just discussed with our colleagues that we want to prepare Indonesian society for alternative sanctions after 2026. Diharapkan dengan diberlakukan pemindanaan alternatif di Indonesia pada tahun 2026 mendatang dapat mengatasi permasalahan kelebihan tahanan di setiap rumah tahanan di Indonesia. Saudara, Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka kasus korupsi timah yang melibatkan Crazy Rich PIK, Helena Lim, dan suami seorang selebritas, Harvey Muiz. Bagaimana sebenarnya kasus ini terungkap hingga merugikan negara hingga 271 triliun rupiah? Kami hadirkan perbincangannya dalam Sapa Indonesia Pagi yang akan dipandu Adisti Larasati sesaat lagi. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Baru, Kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Bulan Ramadan penuh godaan dan cobaan. Siapkan lahir batin saat berpuasa. Minum segar dingin SDC 1000. Vitamin C 1000 mg. Minum segar dingin SDC 1000 untuk Ramadan. Vitamin C 1000 mg. Segar
Dingin SDC 1000 mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dari Wings Food. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Mahasiswa meminta pemerintah berhenti mempolitisasi permasalahan soal data yang nggak sinkron dari Form C1. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Didukung oleh Kejaksaan Agung menetapkan suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Muiz, sebagai tersangka dugaan kasus korupsi tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha penambangan PT Timah Terbuka tahun 2015-2022. Tersangka Harvey Muiz berperan mengakomodasi pertambangan liar PT Timah Terbuka. Dalam hal ini, Direktur Utama PT Timah dan Direktur Keuangan PT Timah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. 1 dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Tidak hanya Harvey Muiz, Kejagung juga menetapkan setidaknya 15 tersangka dalam kasus ini. Nama lain yang ikut terseret dalam kasus ini adalah Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim. Helena Lim terlebih dulu ditetapkan jadi tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus yang sama, namun peran Helena Lim berbeda dengan suami Sandra Dewi. Dan selaku manajer PT GSE diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah. Sebelumnya, penyidik juga sudah menyita sejumlah barang bukti dari kediaman Helena Lim, di antaranya uang 10 miliar rupiah dan 2 juta dolar Singapura atau setara 23 miliar rupiah. Akibat kasus ini, negara mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 271 triliun rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, secara mengejutkan, Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi di bidang pertambangan timah yang kemudian menyeret konglomerat Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, dan juga suami selebritas Sandra Dewi, Harvey Muiz. Dalam kasus ini, saudara, ada yang menjadi sorotan, yakni kerugian negara yang kemudian diperkirakan ini sangat besar, yang mencapai 271 triliun rupiah. Lalu seberapa besar potensi korupsi dari sektor tambang, dan dalam kasus ini apakah juga bisa berkembang dalam kasus tindak pidana pencucian uang atau pidana lainnya? Pagi ini, saudara, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada di antaranya ada pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Yenti.
Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan kita mengejutkan sekali ya, Mbak Yanti ya. Sebenarnya korupsi timahnya mungkin tidak terlalu disorot, tapi kemudian siapa tersangkanya ini ya, yang kemudian disorot salah satunya adalah konglomerat asal Pantai Indah Kapuk, ada Helena Lim, dan kemudian juga ada suami dari selebritas Sandra Dewi, yakni Harvey Mois. Anda melihat ini patut kemudian dikembangkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, Mbak Yanti? Oh ya, pasti. Ini pasti ya. Maka tadi kan disebutkan 16 tersangka. Itu baru korupsinya saja. Saya kira kalau nanti dikaitkan dengan TPPU-nya harus dengan TPPU-nya karena ini kejadian kan 2015. Ada beberapa yang baru masuk 2018 yang terakhir kemarin suaminya siapa itu? Sandra Dewi. Sandra Dewi itu kan 2018 gitu kan ya. Nah, artinya 2015 sampai dengan sekarang ini kan uang sudah mengalir kemana-mana yang 271 triliun itu. Nah itu dikejarnya pakai TPPU. Dan itu nanti bisa menghasilkan mungkin 2 kali lipat tersangka yang ada sekarang ini. Misalnya, 2 kali lipat potensi tersangka tambahan? Kan sangat, bisa jadi 3 kali lipat juga kan gini. Nanti kan itu mengalir ya. Misalnya Helena Lim, kan akhirnya suaminya juga kena kan? Ya kan, karena juga mungkin menikmati. Nah ini juga yang Mohtar ini ya, yang suaminya Sandra Dewi. Kita juga harus lihat istrinya ini menerima, menikmati, difasilitasi tidak hidupnya dengan hasil kejahatan yang diterima oleh suaminya itu. Jadi semua begitu. Belum lagi nanti kalau menyimpan di beberapa tempat. Misalnya kan kalau nggak salah ini uangnya kan masuk karena ini sudah TBK, ada di pasar modal. Ini kan akan berpotensi banyak sekali, bahkan korban-korban yang dirugikan. Nanti ini Kejaksaan Agung juga harus hati-hati. Jangan main cita kepada orang-orang yang orang-orang kan tidak sangka ya bahwa TBK ini, PT Timah TBK ini yang jelas-jelas punya BUMN dan sangat mempunyai nama lah waktu itu ya. Itu kemudian orang beli saham-sahamnya. Nah ini bagaimana korban-korban ini negara akan melindungi mereka? Mereka yang sudah terlanjur membeli saham-saham itu. Nah ternyata kan tidak mungkin kembali karena 271 triliun itu sudah hilang. Ini harus di-cover nantinya. Jadi negara dalam hal ini juga, ini memang menjadi kewajiban negara mengapa PT Timah yang di Bangka Belitung ini, yang kemudian itu kan sebenarnya resmi, tapi kemudian mereka membuat kong kali kong untuk bikin kerjasama dengan orang-orang tertentu, direkturnya dengan orang-orang tertentu, menjanjikan processing untuk biji timah, kemudian juga ada smelter, ada penyewaan dan uang itu dari penyewaan dan biji timah itu masuk ke kantong pribadi, baik direktur maupun pejabat lain dari sana atau orang-orang tertentu. Nah, ini kan artinya pengawasannya bagaimana, karena di dalam PT Timah itu, wilayah PT Timah ini ternyata dilakukan penambangan liar yang berarti hasil penambangan itu tidak masuk ke negara. Ya, nah, hasil negara bobol lah 271 triliun. Ini kan kita kok sedih ya, beberapa ya waktu itu emas yang dengan Kementerian Keuangan 379 triliun, sekarang ini 271 triliun, sementara masyarakat tidak punya sembako gitu ya. Kok rasanya itu apakah memang kurang pengawasannya? Miris sekali. Apakah kurang pengawasannya ataukah memang ada pembiaran? Karena kalau pembiaran ini kenapa bisa dibiarkan sekian lama? Apalagi ini sekian tahun ya, 8 tahun dari 2015 ke 2022, Mbak Yanti. Betul. Itu kan penambangan liar itu kan bisa dilihat dengan mata dan tidak mungkin sendiri, banyak orang. Apakah hanya orang-orang ini saja yang kemudian leluasa bertahun-tahun kemudian melakukan kejahatan di lapangan timah ya, penambangan timah, dan sampai tidak ketahuan ini siapa yang melindungi? Pasti ada orang-orang kuat yang melindungi siapa. Nah ini juga belum. Jadi maksud Anda menduga kemudian ada backing yang sampai harus 8 tahun ini tidak terendus begitu ya? Iya, itu harus kita evaluasi, Rasanya tidak mungkin tidak ketahuan ya. Jadi ini Kejaksaan Agung sudah sangat
profesional dan punya pengalaman banyak berkaitan dengan kejahatan-kejahatan, misalnya kejahatan yang waktu membuka lahan ya, lahan hutan yang sedemikian rupa kelihatan dan sebagainya, tetapi kok tidak ada yang melihat gitu ya. Waktu itu kan ada penyerobotan tanah negara lah, ya itu banyak sekali ya, itu juga triliunan itu, sekian tahun dan kasat mata, kenapa sampai tidak ada? Apakah memang sistem negara ini sudah tidak ada pengawasannya, ataukah pengawas-pengawas itu malah justru kong kali kong supaya orang-orang yang ketahuan curang ini, ketahuan lancung untuk menghabisi harta negara yang harusnya masuk ke negara ini, malah memang dilindungi gitu ya. Jadi kita juga harus evaluasi juga terhadap pengawasan-pengawasan, semua sektor pengawasan. Oke, Mbak Yanti, kami akan hadirkan juga kepada Kompas TV, pemirsa Kompas TV, ini Kejaksaan Agung kemudian menjelaskan ya peran Harvey Muiz mewakili PT RBT yang kemudian menghubungi Dirut PT Timah Tbk Mokhtar Reza Pahlevi Tabrani untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah. Kita simak dulu saudara, setelah sepakat Harvey ini menghubungi perusahaan smelter PT SIP. Kalau kita lihat bersama saudara, ada juga CV VIP, kemudian juga ada PT SPS dan juga PT TIN. Nah, kemudian Harvey ini meminta perusahaan smelter untuk menyisihkan sebagian keuntungan kepada dirinya dengan kedok dana pertanggungjawaban sosial atau yang biasa kita kenal dengan dana CSR begitu ya. Nah, penyerahan dana tersebut kemudian difasilitasi oleh tersangka Helena Lim yang di media sosial ini kita kenal dengan sebutan Crazy Rich Pantai Indah Kabuk. Dalam kasus dugaan korupsi PT Timah tersebut, Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara ini ada 271 triliun rupiah. Nah, ini kalau kita lihat Mbak Yanti, tadi kita lihat ada nama Harvey Muiz, kemudian ada Helena Lim, keuntungan dari korupsi tersebut ini bisa dikatakan disisihkan dengan kedok dana pertanggungjawaban sosial atau CSR. Ini modus yang sering kali dilakukan dalam TPPU. Penjelasannya seperti apa, Mbak Yanti? Ya, modusnya banyak sekali ya. Kali ini CSR ya, tapi banyak sekali modus-modusnya. Jadi untuk mengamankan bahwa mereka mengeluarkan dana-dana seolah-olah kalau CSR seakan ada dana dari perusahaan itu yang memang sudah diberikan untuk kegiatan CSR itu ya. Tapi harus dilihat dong CSR-nya bentuknya apa. Itu bagaimana, siapa pula. Kalau nggak salah ini juga mereka membuat perusahaan-perusahaan boneka cangkang-cangkang, perusahaan cangkang di antara mereka. Jadi ini perusahaan fiktif dalam tanda kutip. Ya, itu selalu mengatakan begitu. Perusahaan cangkang ini, perusahaan boneka ini, kita juga lihat apakah memang ada izinnya, ataukah izinnya itu diada-adakan, ada pemalsuan. Pemalsuan itu memang ada tapi dipalsukan, punya orang dianggap, ataukah memang tidak ada kemudian dipalsukan. Ini harus sebetulnya apapun modusnya itu harus dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Kalau ada PT yang cangkang-cangkang ini kan ini pasti ada pemalsuan, ya kan, karena masuk ke PT ini ternyata PT itu tidak ada sebagai anak perusahaan atau memang PT yang dibuat seolah-olah anak perusahaannya gitu ya, PT boneka. Ini apa sih sebetulnya? Ini adalah untuk mereka itu lebih banyak menggunakan kegiatan korupsinya dan untuk menampung hasil TPPU-nya. Itu harus. Jadi ini akan banyak sekali kalau memang Kejaksaan Agung kali ini akan lebih serius ya. Saya kira Kejaksaan Agung kan sudah pengalaman banyak lah, Asabri, kemudian Jiwasraya dan ada beberapa ya waktu itu yang kelapa sawit dan sebagainya itu yang besar-besar sekali dan mereka bisa buka, tapi memang belum optimal. Masih ada beberapa yang dibiarkan, artinya nggak tersentuh, padahal itu harusnya dibuka untuk evaluasi ke depannya, siapa-siapa saja sih dan bagaimana modusnya. Modusnya bermacam-macam, modus ini sebetulnya CSR dan sebagainya bukan modus yang sulit untuk Kejaksaan Agung, dan kebetulan dua kasus besar atau beberapa 3 atau 4 kasus besar itu saya juga terlibat dalam bedah perkaranya, terlibat di dalam memberikan BAP-nya, bahkan ke pengadilannya, termasuk juga ketika nanti
ini harus hati-hati, ada pihak ketiga yang beretikat baik yang kemudian menjadi korban dari penyitaan. Nah, ini jangan sampai merugikan juga, karena sudah jelas-jelas masuk ke pasar modal. Artinya apa? Negara tidak terlalu serius memikirkan bahwa apa sih dampaknya kalau pembiaran kejahatan seperti ini berlama-lama, itu akan kemana-mana. Dan semakin sulit uang 271 triliun itu bisa dikembalikan ke negara. Oleh karenanya kesempatan ini juga harus segera bikin Asset Recovery Act itu. Harus segera, supaya dari sejak awal ini kita langsung melihat aset-aset yang tidak jelas ini langsung. Berarti ada kemudian yang harus juga dilakukan adalah sita aset begitu? Kalau sita asetnya nanti, makanya kalau ada Asset Recovery Act, ada sita aset yang bukan sita karena kasusnya, tetapi misalnya ada dicurigai ada satu pabrik atau hotel atau apa yang kemungkinan berkaitan dengan orang-orang ini, maka langsung kita membuat satu pengadilan gugatan atau permohonan kepada pengadilan negeri yang memohon adalah penyidik atau kejaksaan untuk melawan barang tersebut. Apakah barang tersebut memang betul-betul hasil kejahatan apa bukan, tanpa ada orangnya. Ini juga ada beberapa pintu yang untuk cepat-cepat menyelamatkan aset-aset. Sekarang kan gini kan, pasal yang disiapkan kan pasal 2, pasal 3, pasal 11 tindak pidana korupsi, Yunto pasal 18 untuk pengembalian harta kekayaan, ya, uang pengganti. Dan harusnya segera dengan TPPU. Karena apa? Kalau hanya dengan korupsi saja mereka menyembunyikan uangnya atau menyembunyikan asetnya, 21 triliun dalam berapa tahunnya? 6 tahun, 7 tahun? Itu sebesar sekali gitu ya. Dan itu belum tentu dibagi beberapa orang. Bisa jadi hanya beberapa orang saja. Artinya apa? Beberapa orang ini kan akan sangat diuntungkan. Nah, ini kita sekarang juga memerlukan dukungan sosial, ya, dukungan masyarakat. Masyarakat jangan hanya terlena, apalagi yang netizen yang ada di kita sangat dibodohin, ya, kita ini di media sosial begitu ya, yang tiba-tiba betul, kita ini seolah-olah semua yang di media sosial itu mesti benar, dan kita tuh kagum, ada orang kayanya seperti ini. Ya oke, masyarakat boleh saja, kita juga boleh saja terkecoh. Tapi sumbernya dari mana, itulah yang tapi negara harus dengan mekanismenya harus membentuk satu komunitas formal yang mendeteksi kecurigaan yang timbul. Jadi jangan dibiarkan kerisirit, dia mendapatkan satu spotlight begitu ya. Spotlight dari ini, kemudian dia diagung-agungkan selama ini, tetapi ternyata dia mengambil uang rakyat gitu. Jadi marah dong masyarakat kalau begitu. Enak aja mereka seenak-enaknya gitu ya, dengan penampilan atau dengan privilege selama ini. Ini bagaimana tanggung jawab negara terhadap kekecewaan rakyat yang seolah-olah kita tuh dikecoh, kita dianggap bodoh oleh mereka itu. Mbak Yenti, kita juga akan bersama salah satu narasumber kita, ada Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam, sudah ada Muhammad Jamil. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Jamil. Ya, selamat pagi, Waalaikumsalam. Ya, Mas Jamil, ini kan kemudian disorot sekali ya, dugaan korupsi timah, tidak main-main. Ada kerugian negara, dalam hal ini adalah kerugian ekologis 271 triliun rupiah begitu, tidak main-main, fantastis sekali jumlahnya. Kemudian juga melibatkan ada 16 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah konglomerat Pantai Indah Kapuk, ada Helena Lim, kemudian ada suami dari Sandra Dewi, selebritas, ada Harvey Muiz. Respon Anda dulu seperti apa? Ya, yang pertama saya kira model-model begini bukan hal yang baru ya. Ini saya kira tindakan yang berulang, dan pola yang terjadi di PT Timah itu, kalau berdasarkan studi kami di Jatam, bahwa itu salah satu pola yang kami temukan memang di lapangan. Tidak hanya Timah, sebetulnya tambang-tambang lain juga. Polanya adalah ada tambang yang beroperasi secara ilegal di atas konsesi legal tuh. Nah, hanya saja biasanya ada dua pola tuh. Ada yang dengan sepengetahuan si pemilik konsesi, ada yang tanpa sepengetahuan pemilik konsesi. Kebetulan saja saya kira PT Timah ini menarik. Dia dengan persetujuan pemilik konsesi, dan PT Timah ini juga adalah BUMN. Maksud saya yang ingin saya sampaikan adalah PT Timah tampil sebagai wajah sebuah
perusahaan milik negara, BUMN, yang ternyata hampir tidak ada bedanya dengan swasta. Daya rusak yang ditimbulkan bahkan hingga korupsi ya. Saya kira itu dulu. Mas Jamil, ini kalau kita melihat ya, mengapa kemudian praktik-praktik atau modus-modus semacam ini marak sekali begitu kalau tadi Anda, dan ini dari 2015 sampai 2022 baru terendus sekarang. Anda melihatnya ada pembiaran atau bagaimana ini? Ya, seperti yang kami temukan ya, di mana-mana dalam proses penambangan yang melanggar hukum pilihannya hanya ada dua tuh. Yang pertama, biasanya menghindari aparat, lalu yang kedua bekerja sama dengan aparat atau pihak-pihak yang punya kuasa tuh. Nah, yang bekerja sama dengan aparat ini tentu akan memakan waktu yang lama untuk dibongkar tuh. Kenapa? Karena celah-celah atau ruang-ruang untuk terendus ketahuan itu terjadi manipulasi sedemikian rupa sehingga membuatnya sulit untuk dideteksi. Bahkan ya kalau kita cek di tempat-tempat lain misalnya di Antam kan hampir sama pola ini. Tambang ilegal beroperasi di atas konsesi legal, BUMN juga tuh. Nah, kenapa ada istilah di sana dokumen terbang atau pinjam dokumen lah dari perusahaan yang legal atau menggunakan dokumen-dokumen palsu tuh, dan itu yang terjadi di PT Timah jadi sulit memang. Kenapa? Karena banyak pihak yang terlibat. Nah, kami duga yang sekarang jadi tersangka itu mereka masih pada level operator. Level operator saja, belum kepada aktor intelektual begitu maksud Anda? Belum, kalau kami melihatnya ya, dan ini penting untuk dikembangkan. Kenapa kami intens ya terhubung dengan warga di sana di wilayah PT Timah itu ada hal-hal yang di lapangan ya cukup familiar, misalnya punya ini tambang punya bapak ini bertabur bintang dan sebagainya, sehingga itu penting untuk diperiksa sampai ke sana tuh bahwa pemilik sesungguhnya itu juga kena gitu. Jadi Anda menyebut kalau 16 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung ini dalam tanda kutip hanya operator, inilah kemudian menjadi tantangan tersendiri dari Kejaksaan Agung. Bisa nggak kemudian ini bisa mendapatkan sebenarnya aktor intelektualnya siapa sebenarnya? Jangan dijawab dulu Mas Jamil dan juga Mbak Yenti, kita akan dialog lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Tenggorokan kering, sariawan, jerawatan, bau mulut. Minum Adem Sari saat berbuka dan setelah tarawih. Adem Sari yang botol tanpa soda. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar.
mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Mahasiswa meminta pemerintah berhenti mempolitisasi permasalahan soal data yang nggak sinkron dari Form C1. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Didukung oleh Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Mah kambuh bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Buka pintumu kembali di bulan suci. Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas soal bagaimana korupsi timah begitu yang melibatkan ada 16 orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Yang kemudian menjadi sorotan kita semua adalah konglomerat dari Pantai Indah Kapuk itu PIK, yakni Helena Lim. Kemudian juga ada suami dari selebritas Sandra Dewi, Harvey Mois, yang kemudian juga terlibat dalam kasus ini. Mas Jamil, ini kan tadi Anda menyebut sebenarnya 16 ini levelnya operator begitu ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat aktor intelektualnya ini seperti apa? Apakah nanti juga akan selanjutnya dikembangkan atau seperti apa nanti Kejaksaan Agung? Anda melihatnya? Ya, saya kira disinilah sebenarnya ya beban dan tugas mulia yang berat bagi Kejaksaan Agung harus membongkar sampai kepada yang biasa kita sebut itu dalam sebuah bisnis ya, beneficial owner-nya. Dan biasanya memang pola-pola yang mereka gunakan bahkan itu nama mereka hampir tidak pernah muncul dalam suatu model usaha ya. Baik yang legal maupun yang ilegal atau yang abu-abu tuh yang bercampur. Dan biasanya ya mereka itu cenderung memang menggunakan nama-nama yang dalam tanda kutip ya penghasilannya tidak punya batas maksimal, yang hampir sulit sekali diaudit. Kalau dalam studi kami di Jateng ada 2 yang biasa melakukan itu. Yang pertama lawyer, yang kedua adalah artis, karena keduanya hampir tidak punya batas penghasilan tuh. Itu yang kemudian menjadi salah satu bisa dikatakan strategi juga untuk mereka begitu. Iya. Kalau di Blok Mandiodo kan lawyer gitu. Kalau di PT Timah ternyata public figure ya, itu yang kami lihat. Mas Jamil, Anda berarti kalau saya lihat begitu ya, kalau misalkan ini masih permukaan saja begitu, seperti gunung es yang tidak terlihat ternyata di dalamnya begitu besar begitu ya. Bisa saja ada potensi kerugian negara yang lebih dahsyat dari yang sudah diumumkan oleh Kejaksaan Agung dari 271 triliun rupiah, Mas Jamil. Oh ya, persis. Kenapa? Karena juga kan kami juga pelajari itu
metode, kemudian angka 271 triliun itu muncul ya. Nah, karena kebetulan saya juga lawyer, saya pelajari peraturan yang dipakai itu untuk menghitung itu. Dan sebetulnya itu sangat dibutuhkan lagi adalah pembuktian secara saintifik. Kenapa? Karena setidaknya ada 2 kasus yang kami periksa. Perhitungan fantastis luar biasa begitu, Duta Palma, dan yang dulu kalau kita masih ingat tambang juga ya yang menyeret Nur Alam. Keduanya hasil perhitungannya fantastis, tapi kemudian di ujungnya hasilnya adalah cukup mengecewakan ya. Kenapa? Karena saya kira beban pembuktian saintifik para lawyer ini kan juga tentu ya dalam mendalilkan kerugian negara ketika membela kliennya itu punya segala macam cara. Salah satunya adalah dalam konteks kerugian negara tadi kan, itu harus dibuktikan. Bahkan kerugian negara dalam satu kasus itu yang saya sebutkan tadi dihitung sebagai total keuntungan, malah itu yang rumit. Apalagi yang selanjutnya adalah kalau kita bicara konteks kerugian negara itu seperti yang pernah saya sampaikan di salah satu media bahwa kerugian negara ini ketika bicara dihubungkan dengan kerusakan lingkungan tanpa bukti scientific evidence sulit sekali. Kenapa? Karena metodologi untuk menghitung kerugian negara sampai dia dinyatakan sebagai sebuah kerugian negara harus ada kerugian dari dompet negara kan. Kita masih secara regulasi ya masih terbatas sampai di situ, sehingga hal-hal yang luar biasa yang dikerjakan sekarang dengan Jaksa Agung sama Prof. Bambang Hero saya kira ini penting untuk dikuatkan saintifiknya. Hanya saja kalau menurut kami di Jatam, ongkos sosial dan kerusakan sosial saya kira belum menjadi bagian dari 271 triliun itu. Berarti kerusakan ekologis begitu lingkungan belum termasuk itu kalau menurut Anda? Belum termasuk itu karena di sana kita tahu ada belasan orang meninggal di lubang-lubang tambangnya. Ada puluhan warga dikriminalkan di konsesi PT Timah. Ada orang yang terpaksa harus kehilangan sumber mata pencariannya, apalagi khusus mereka yang berprofesi sebagai nelayan dan berprofesi sebagai pegiat wisata itu. Nah, itu kan menimbulkan kerusakan sosial yang struktural bagi mereka. Yang hampir sampai sekarang nggak pernah difikirkan juga bagaimana pemulihannya. Kalau itu dihitung seluruhnya tambah kerusakan ekologi tadi, saya kira angka 271 triliun itu tidak cukup untuk mewakili angka-angka kerugian itu. Hanya saja lagi-lagi ketika ini dibawa ke pengadilan kita butuh bukti yang kuat, scientific evidence yang tidak terbantahkan, dan saya kira ini butuh dukungan tidak hanya Jaksa Agung ya, ini butuh dukungan rakyat juga saya kira untuk memperkuat hal-hal demikian. Sesulit apa kemudian membuktikan sebenarnya potensi kerugian negara ini lebih dari itu, lebih dari 271 kalau tadi Anda sebutkan kerugian yang bisa dikatakan bagaimana dampak kerusakan lingkungan di sana, kemudian juga konflik dengan warga setempat, bahkan juga tadi Anda sebutkan ada belum lagi korban yang kemudian menjadi korban di tambang ilegal tersebut. Sulitkah? Ya, saya kira sulit karena kita sudah dibuktikan dengan 2 putusan pengadilan ya, yang keduanya kehitungan kerugian negara yang fantastis, tapi kemudian dia berakhir mengecewakan. Kita butuh sebenarnya, saya kira kita sudah punya ya jaksa-jaksa yang bekerja dengan sangat baik, kemudian ada ahli yang ingin membantu. Hanya saja arenanya ketika dibawa ke pengadilan kita butuh hakim-hakim yang cukup cerdas dan hakim-hakim yang cukup berani itu, yang punya perspektif lingkungan hidup, yang punya sign of crisis. Ketika nggak punya itu selesai kita. Anda optimis ini bisa kemudian dibuktikan secara lebih gamblang, lebih dari 271 triliun rupiah sebenarnya kerugian dari negara? Ya, kami optimis ketika tadi ya hakim-hakim kita yang menangani ini ya saya kira penting untuk punya sertifikasi lingkungan hidup. Itu pesan kami dari Jatam, jangan sampai
diadili nantinya oleh para hakim yang nggak punya perspektif dan tidak punya perspektif lingkungan hidup, itu menempatkan perkara ini dalam bahaya. Kenapa? Karena kami sebetulnya marah dalam situasi ini. Ini BUMN yang harusnya beroperasi secara baik, lalu kemudian memang tujuan dari kesejahteraan rakyat bisa dicapai, tapi ternyata kita dirampok terang-terangan oleh para mafia itu. Oke, jadi kita bahasanya lebih merampok dalam tanda kutip begitu ya, merampok kemudian kekayaan alam kita bahkan di sana sampai kemudian dieksploitasi begitu dan sampai ada kerusakan lingkungan di sana, konflik dengan warga setempat di sana. Mbak Yenti, Anda melihat ketika dikembangkan ke tindak pidana pencucian uang, ada potensi tadi Anda mengatakan tersangkanya bisa lebih dari 16 tadi. Salah satunya mungkin pemeriksaan terhadap orang-orang terdekat ini, dalam hal ini adalah mungkin keluarga dari Harvey, kemudian Helena Lim yang bisa saja ikut membelanjakan begitu ya dengan aset, mobil mewah, rumah mewah, barang-barang mewah. Iya, sangat. Itu sangat penting ya, apalagi kejahatan lingkungan hidup. Karena ini pertambangan itu kan umbrella act-nya kan memang kejahatan lingkungan hidup. Karena di bawah lingkungan hidup itu ada perkebunan, ada pertambangan di bawahnya, ada hutan dan sebagainya. Jadi perspektif ke sana memang penting. Kemudian gini, saya kepingin menyampaikan ya, bahwa gini Mas Jamil ya, itu kita pasal 2, pasal 3 tentang unsur kerugian negara itu kita sudah diketawain negara lain itu. Harusnya sudah nggak ada lagi, harus dibuktikan. Itu adalah circumstantial evidence. Itu adalah bukti yang rasional pasti terjadi kalau ada melawan hukum, ada penyalahgunaan kewenangan, ada orang yang diuntungkan, baik dirinya maupun orang lain maupun korporasi. Udah pasti kerugian itu muncul. Udah pasti. Logikanya gitu. Tapi ketika dicantumkan kerugian menimbulkan kerugian, bahkan tadinya dapat menimbulkan, dapatnya malah hilang, nggak boleh kan? Potensi kan nggak boleh. Artinya harus dihitung. Itu kelamaan, itu sangat melindungi para koruptor itu. Itu juga satu hal yang harusnya dievaluasi pasal 2, pasal 3 itu, karena kita tidak mau melakukan perubahan undang-undang korupsi. Nah itu juga masalah. Kemudian TPPU dengan sendirinya. Uangnya tuh kemana? Jadi bukan saja di istri-istrinya dan orang-orang terdekatnya, perusahaan-perusahaan bonekanya, dan mungkin sebagian besar memang ini hanya operator ya Mas Jamil ya. Tapi di sana ada direktur loh, ada direktur dan mantan direktur kan dari 2015. Itu kan orang yang sangat-sangat penting itu. Hanya dia tuh siapa yang membuat mereka itu, direktur maupun mantan direktur itu menjadi leluasa sekali, tidak segera terungkap. Ini siapa? Mungkin ini dimaksudkan Mas Jamil itu kan, orang di balik itu yang kemudian sebagai beneficial ownership yang memang namanya tidak ada di dalam perusahaan itu. Bahkan perusahaan-perusahaan boneka itu pasti juga ada juga mungkin PT-nya betul. Kita cek nanti di AHU. Itu ada nggak PT-nya? Bisa jadi PT-nya betul tapi tidak digunakan untuk hal yang benar. Karena penambangannya itu liar. Artinya apa? Di dalam penambangan yang ada berizin dan BUMN apalagi, itu muncul penambangan liar yang tidak ada izinnya. Nah, kita harusnya punya mekanisme perizinan. Terus bagaimana negara ini mengantisipasi kalau ada pertambangan bukan hanya timah yang kemudian beroperasional tetapi ternyata tidak ada perizinannya. Itu tidak dipikirkan, apalagi yang ada itu terlindungi gitu ya, terlindungi. Saya sama dengan Mas Jamil, saya juga rasanya marah gitu. Saya sering sekali menghadapi bahkan ke pengadilan, dan betul tadi di pengadilan itu seperti Duta Palma. Saya juga ikut itu, tapi kita dihadirkan aja tidak. Itu ahli-ahli dari ahli kehutanan, ahli bagaimana kerusakan forest itu, berapa sih potensi yang dirugikan seandainya. Jadi gini, bukan potensi harusnya membeli. Seandainya ini tidak ada kejahatan, itu yang didapatkan kesejahteraan masyarakat itu apa, berapa, dan kenapa jadi tidak ada. Itu mereka sudah memikirkan, karena waktu itu 18 orang ahlinya. Tapi yang sedikit yang dihadirkan. Yang dihadirkan pun seperti apa ya, kita tuh berbicara TPPU, saya tuh selalu 3 jam lebih. Tetapi kalau hakimnya tidak memahami, ya semua itu sia-sia.
Rahasia. Jadi sekarang kita minta kepada Mahkamah Agung bagaimana meningkatkan profesionalitas dan integritas para hakim-hakimnya. Karena percuma kita setengah mati di sini, pada akhirnya penentunya adalah hakim. Bagaimana kalau hakimnya sendiri pemahamannya atau memang tidak ada waktu untuk memahami atau tidak. Hakim memang harus adil, tetapi adil itu kan juga harus harus adil itu bukan berarti tidak mempunyai pilihan apa-apa, tetapi harus kalau dia tidak mengerti permasalahannya, mereka harus memihak kepada yang diyakini sebagai itu adalah keterangan yang objektif dan ilmiah gitu. Nah ini yang penting. Jangan sampai kemudian kita di sini begitu ya ahli-ahlinya semuanya pembuktiannya lebih lengkap, detail sekali, terus kemudian di persidangan bisa dikatakan ya malah lemes begitulah ya kita ya. Nah Mbak Yanti, ini kalau misalkan pindah ada uang dari hasil TPPU ini begitu ya, uang dari keuntungan korupsi tersebut kemudian dipindah alihkan ke keluarga, ke istri, ke suami sebagai bentuk barang mewah dan kemudian mungkin rumah, mobil atau semacamnya. Ini ada potensi keluarga ini juga diperiksa. Iya, sangat. Ini nanti begini, ini kita jangan pernah lupa ada PPATK. Jadi tadi kalau Mas Jamil mengatakan tercover oleh karena ini public figure dan sebagainya. Nah dengan adanya seperti ini, PPATK tentu akan melihat public figure yang kemudian misalnya suaminya ini atau istrinya ini, itu ada bagaimana rekeningnya mau tidak mau harus diperiksa. Karena apa? Rekeningnya harus diperiksa karena menurut penyidikan ada dari tersangka atau calon tersangka yang sangat khawatir atau tersangka itu ada uang masuk kepada rekening orang lain. Dan ketika penyidik membuka rekening orang lain ini tidak usah minta izin pada pemilik rekening. Bahkan kalau bisa itu yang pemilik rekening sendiri tidak usah tahu. Harusnya begitu. Nah ini mereka mengatakan bahkan minta surat kuasa dari orang yang dicurigai. Menurut hasil dari PPATK dicurigai bahwa ada uang ke rekeningnya dan kemudian dia tampil sebagai public figure seolah-olah kita semua harus memaklumi uangnya pasti banyak sekali. Oke, itu hanya anggapan, tetapi nanti kita bukti material kita ada tidak dari rekening itu yang masuk bukan dari hasil dia sebagai artis atau hasil dia sebagai apa tadi yang satu lagi itu ya. Siapapun itu ya, itu kan akan kelihatan. Jadi ini sekarang kita menunggu PPATK. PPATK harusnya sudah jalan, sudah Kejaksaan Agung sudah minta rekening-rekening orang-orang ini yang 16 ini mengalirnya kemana. Nah, untuk TPPU adalah orang-orang yang menerima aliran-aliran dana ini. Artinya apa? Banyak siapa saja keluarga dan juga mungkin nomor satu itu keluarga dan orang terdekat atau komplotan mereka itu yang bersama-sama. Jadi ini seperti itu untuk pasal 5. Artinya begini, pasal 5 itu adalah pasif, memang ancaman pidananya hanya 5 tahun dibandingkan yang aktif yaitu yang mengalirkan 20 tahun. Tapi pasal 5 ini sangat penting karena uang itu akan harta kekayaannya punya 271 triliun itu adanya di situ, muaranya pada penerima itu. Jadi pasal 5 itu menjadi sangat penting dan ini Indonesia sangat jarang menggunakan pasal 5. Artinya apa? Ya memang semangatnya untuk menelisik uang itu sampai mana. Itu jadi kita harapkan ada keseriusan yang lebih begitu ya, keseriusan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah untuk benar-benar mengembalikan kembali kerugian negara kembali ke pemerintah begitu ya, ke negara. Dan sedikit saya sampaikan, karena gini, nampaknya ya dari pengamatan mungkin kalau kita ada riset ya, pemidanaan penjara itu sangat tidak menjerahkan ya, karena apalagi kalau korupsi itu lembaga pemidanaannya itu LP-nya itu juga LP yang seperti orang indekos saja. Karena belum tentu dimiskinkan begitu ya. Yang paling ditakutkan adalah mereka itu dimiskinkan. Bukan dimiskinkan, sebetulnya ditarik kembali dari haknya rakyat harus dikembalikan ke rakyat. Nah itu jadi ada satu amanah pada penegak hukum, pada negara melalui penegak hukumnya, termasuk hakim adalah harus bertanggung jawab bahwa uang-uang rakyat itu harus kembali lagi kepada rakyat melalui sistem kenegaraannya. Harus ada keseriusan yang benar-benar dilakukan, baik itu dari pemerintah supaya karena mereka ini memiliki uang yang bukan haknya, begitu. Terima kasih
Mbak Yanti Garnasi, pakar tindak pidana pencucian uang, dan sebelumnya ada Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Muhammad Jamil telah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk perspektifnya Mbak Yanti, Mas Jamil. Assalamualaikum, selamat pagi, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Lagi, film Indonesia manggung di kancah internasional. Film horor Badarahui, KKN di Desa Penari akan bekerja sama dengan rumah produksi luar negeri Lionsgate. Simak perbincangannya dalam Sapa Indonesia Pagi usai jeda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Kan Ramadan. Yakin ada Sari Kurma TJ. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Halal. Yakin. Selamat berpuasa. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Siap bakso ya. Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Baru, kopi ABC Kahwa. Nikmati kebersamaan dengan kebaikan. Kopi susu kurma ABC Kahwa. Kopi ABC Kahwa. Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril, double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma, double khasiatnya. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan.
Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Saudara, buat Anda yang suka film horor, ada kabar baik dari industri perfilman kita. Setelah sukses dengan film KKN di Desa Penari, tahun ini film Badara Wuhi di Desa Penari akan go international dengan bekerja sama dengan rumah produksi luar negeri di Amerika Serikat. Film Badara Wuhi di Desa Penari karya sutradara Kimo Stambul, garapan rumah produksi MD Pictures, resmi menjalin kerjasama dengan rumah produksi luar negeri Lionsgate untuk distribusi film Badara Wuhi. Menurut rencana, Badara Wuhi di Desa Penari akan mengikuti gala premier di Los Angeles, Amerika Serikat pada 4 April 2024. Dalam acara gala premier nanti, Manoj Punjabi akan boyong pemain serta jajaran kru dengan jumlah 35 orang ke Amerika Serikat. Lalu sebenarnya bagaimana film Indonesia yang bukan kali ini saja go internasional dan bagaimana produksi di balik layarnya? Kami hadirkan perbincangannya langsung bersama CEO dan founder MD Entertainment, Manoj Punjabi. Selamat pagi Pak Manoj. Selamat pagi, apa kabar Pak? Sehat selalu ya Pak. Ini kabar menggembirakan sekaligus membanggakan Pak Manoj, bahwa film Badara Wuhi di Desa Penari akan menjadi film Indonesia yang go internasional. Nah, ini sebelum kita berangkat ke sana, apa kabar industri film di dalam negeri selepas pandemi? Sepertinya langsung naik kondisinya ya Pak? Iya Pak, terbang. Jadi tahun 2022 awal waktu pandemi akhir-akhirnya KKN Desa Penari telah mencapai memecahkan rekor dengan film terlaris sepanjang masa dengan 10 juta. Itu masih 70% orang yang bisa ke bioskop. Jadi per layar tidak boleh lebih dari 70%, tapi bisa mencapai 10 juta. Wow, ya ini menjadi titik balik kebangkitan film kita juga. Mudah-mudahan nanti Badara Wuhi ini juga jadi trigger ya buat sineas-sineas yang lain, rumah-rumah produksi yang lain untuk bisa go internasional. Lalu di dunia musik ini udah terjadi perang dagang atau proteksionisme Pak Manoj. Puncaknya dilakukan oleh Singapura nih, kemarin ada konser Taylor Swift. Nah sebenarnya ini bisa terjadi nggak sih di dunia perfilman atau ada peta pola bisnisnya jauh lebih berbeda dengan konser atau dunia musik meski sama-sama industri kreatif? Ya, menariknya kalau konser itu kan mereka menarikan stadium itu misalnya mereka 100.000 orang kali 5 show, 500.000 orang. Betul, ada limitasi. Jadi bagi mereka kalau bikin eksklusif itu bisa menguntungkan. Tapi kalau film halnya beda. Kita perlu kalau konser mereka nggak perlu isi konten tiap hari. Kalau bioskop kita harus malah lebih banyak, lebih bagus. Harus di-maintain begitu ya Pak ya? Harus di-maintain. Jadi ini pertama kami yang ke luar atau yang ke sana, setelah itu malah film-film yang berkualitas lain bisa ngikut. Jadi membuka jalan. Beda strateginya. Kalau Taylor Swift Singapura pinter mereka lock monopoli eksklusif. Jadi kalah set negara lain. Strateginya beda itu. Oke, ini kita bicara konteks ini Pak, konteks Badara Wuhi di Desa Penari ini nanti akan ke Amerika Serikat dengan Lionsgate. Kalau kita open red carpet to international film, kita bisa nggak sih minta sebaliknya kira-kira? Saya kira itu strategi saya Pak. Jadi memang sekarang saya ke sana karena bagi saya kalau film kiblatnya Hollywood lah ya. Mereka yang jagonya. Jadi saya selalu lihat ke atas ya, ke sana gimana kita bisa mendunia. Kalau sekali udah ke Hollywood bisa mendunia. Kalau tanpa sana lebih susah. Kalau Asia Tenggara kami sudah mulai punya footprint. Malaysia menghasilkan 20 juta
ringgit, 22 juta ringgit. Itu film Indonesia terlaris yang jauh. Ya, jadi Singapura, Brunei, lain-lain udah. Asia Tenggara kita udah. Ini kali dengan Lionsgate jadi bisa tembus ke North America, Amerika secara, jadi kita dapat exposure yang benar, yang tepat, dan juga jadi jual bisa akan main di Australia, India, Pakistan, lain-lain tuh ngikut. Itu yang kita mau supaya benar-benar go international. Harapan dengan itu nanti ya ada strategi Lionsgate atau perusahaan lain yang saya lagi bicarakan, kita bisa JV bikin di sini, bikin kerja sama film di sini, tapi untuk itu perlu bantuan dukungan pemerintah juga, karena di sana ada banyak rebate system, hal-hal itu yang sangat penting untuk mengajak orang asing ke sini. Oke, Pak Manoj, to be honest, saya ini penggemar film-film horornya MD. Dan saya selalu melihat MD ini membuat film horor tidak hanya jump scare-nya saja yang dijual, tapi ada jalan ceritanya yang bisa diikuti begitu. Nah, kira-kira, ini bocoran sedikit saja, kalau untuk Badaruhi Desa Penari, nanti yang ditonjolkan lebih ke horornya atau memang ada cerita-cerita di balik itu? Saya kira ini kali bagi saya, dan kemarin kita gala primer dan lihat reviewnya, kalau orang mengharapkan mau nonton film horor yang menakuti jump scare, itu bukan Badarawi. Bagi saya Badarawi benar-benar ceritanya lebih dalam, lebih dalam ya, sangat dalam, tapi sederhana, bukan rumit ribet bikin orang pusing, sangat bisa direlate, tapi dramanya benar-benar relatable, bukan horror, lebih etniknya ada, budayanya culture juga ada ya, culture-nya ada, culture tawannya sangat kental, dan itu jadi lebih menarik. Malahan mungkin orang lagi harap ada jump scare-nya, tapi nggak ada, nothing, it's more kita lebih iri ya, lebih lebih ya. Keren, beda, lebih drama daripada ke horror ini kan. Nah, kalau compare to horror movie in Hollywood gitu ya, kayak yang produksinya Lionsgate juga saya beberapa kali lihat gitu film-film horornya Lionsgate. Ini kalau Hollywood saya justru melihatnya tidak terlalu relate dengan situasi dengan culture yang ada di Asia, dan ini apakah nanti juga akan disesuaikan dengan kondisi culture di Hollywood misalnya, karena ini film juga kan tidak akan ditonton oleh masyarakat Asia tapi juga mungkin oleh dunia begitu, Pak Manoj. Iya, maksudnya Badarawi, kalau jadi Badarawi kan kita ya udah filmnya itu, karena itu di Hollywood bisa menarik, minimal saya bisa dapat awareness dulu permulaan. Ya, karena Lionsgate yang mau rilis di sana, jadi ada chance, saya punya kesempatan benar kalau orang mau rilis film lewat MD, itu kan jadi proper kalau MD mau distribute film. Ini juga sama, karena Lionsgate yang mau rilis, jadi saya juga lebih nyaman dan saya mau perusahaan yang besar bisa merilis. Jadi kita dapat right exposure, ya. Dan menariknya kalau kultur kita keangkat dengan film. Artinya itu yang justru membuat Lionsgate juga tertarik ya Pak Manoj ya, untuk bekerja sama ya. Iya, dan juga kan track recordnya KKN 10 juta, jadi ada kesempatannya. Mereka juga mau cari sesuatu yang besar juga. Ini kan udah ada fan base, di mana ada track record lah, apalagi mutu. Dari segi mutu ini udah lihat, mereka pas lihat 5 menit pertama, saya kasih liatin bulan Februari, baru lebih yakin. Tadinya nggak tahu ini mau dapat film apa nih. Gue rilis, nanti nggak jelas lagi film. Ece-ece lagi, tapi jadi nanti kalau udah di Amerika sana nggak kalah lah ya dengan Shutter yang sudah juga diambil Hollywood kan, Shutternya film Thailand. Lalu The Eye, The Ring ya Pak ya. Ya, harapan saya begitu. Harapan saya juga ini bukan yang pertama, yang terakhir, ada strategi lebih besar dari MD, tapi cara masuk yang tepat adalah lewat Badarawi, bawa film Indonesia ke Amerika, ke LA dulu, screening, nanti beberapa minggu kemudian baru rilis. Kita kan rilis di Indonesia 11 April.
Pak Manoj, film horor di Indonesia ini kan masih sangat tinggi ya. Memang peminatnya sangat tinggi begitu. Jika memang ini nanti di-compare dengan di Amerika Serikat, Anda sudah melihat komparasinya memang sama peminatnya atau bagaimana? Gimana Pak, bisa diulang? Sorry, di Indonesia ini kan peminat film horor ini sangat tinggi Pak Manoj. Nah, kalau compare to Amerika Serikat, apakah peminatnya juga sama tingginya atau seperti apa? Gini, kalau di Amerika nggak tahu sekarang lebih film horor selalu ada dari Insidious, Conjuring di sana ya, saya ngomong 15 tahun lalu, dan sebelum-sebelumnya juga Exorcist, Omen yang berapa puluh tahun. Nah, jadi mereka ada peminatnya, dan di Amerika lebih, di Korea terakhir-terakhir ini juga film juga lebih banyak genre horror, tapi bedanya relatable factor. Kalau mereka jarang yang lebih real di Amerika, yang kita bisa lihat film horornya yang ini sangat real, angkat ada unsur budaya mereka. Biasanya film horor di sana lebih mengentertain, nggak kesan eating, bisa aja genre apapun. Kita juga ada, tapi di Badarawi khususnya filmnya ada unsur relatable, ya. Bahwa ini bisa terjadi atau ada yang pernah ngalamin, itu faktor yang menarik. Jadi nggak sekedar bagi saya tren horor nggak akan hilang, cuman yang berkualitas itu yang akan lebih dapat pamornya, dapat kesempatan. Agree Pak Manoj. Yang penting kualitas dan kalau saya sih melihat sekarang penonton kita lebih pintar lagi, mereka bisa datang. Apalagi film ini short, ya, ini film short for IMAX, made for. Jadi asal tahu, made for IMAX ini yang pertama di Asia Tenggara. Ini juga tahun ini ada 5 film yang made for IMAX di dunia 2004 so far. Ada Dune Part 2, ada King Kong, ada film Joker yang akan datang, dan Venom, dan satu lagi Badarawi. Nah, kalau buat saya pribadi, mungkin juga buat sebagian masyarakat besar di Indonesia, selain relate to reality gitu, yang penting make sense, masuk akal Pak. Nah, sejauh ini saya tonton film-film MD itu, semua film horornya masuk akal dan relatable to reality gitu. Nah, ini semoga bisa diterima oleh kalangan internasional. Saya yakin juga kita dukung penuh bahwa perfilman di Indonesia bisa ditonton oleh masyarakat dunia dan jadi favorit tentunya. Dan saya setuju kalau film horor itu tidak akan sepi peminat dimanapun. Baik, terima kasih, Pak Manoj Punjabi, CEO sekaligus founder MD Entertainment, sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Pagi. Sukses selalu Pak Manoj, sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Saudara, masih ada informasi lainnya di Sapa Indonesia Pagi yang akan kami sampaikan. Salah satunya yang ini, kasus demam berdarah denggi di Semarang, Jawa Tengah terus meningkat. Mayoritas pasien DBD adalah anak-anak. Sesaat lagi untuk Anda. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Raja. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua.
Sambut hari kemenangan. Marjan. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Buka pintumu kembali di bulan suci. Dengan kecap sedap kedelai pilihannya untuk rasa tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Taste good. Buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Wings Food. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemas karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan. Marjan. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai. Rasulullah SAW mengatakan, kalau saja tingkat keimanan kalian sama saja ketika sedang berada bersama denganku dan ketika kalian sedang tidak bersama denganku, maka niscaya para malaikat telah turun dari langit. Mutiara Ramadan, tingkat keimanan yang fluktuatif. Jumat 29 Maret menjelang azan maghrib bersama teman Ramadan, Kompas TV. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Saudara, kasus demam berdarah denggi di Semarang, Jawa Tengah terus meningkat. Mayoritas pasien DBD adalah anak-anak. Jumlah pasien DBD yang dirawat di Rumah Sakit Wongsonegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah melonjak pada bulan Maret ini, yakni 130 pasien. Angka ini meningkat jika dibandingkan pada bulan Januari dan Februari. Pasien yang dirawat bervariasi mulai dari bayi hingga lansia, namun didominasi pasien anak dan remaja. Mengantisipasi lonjakan kasus, Rumah Sakit Wongsonegoro menambah 24 tempat tidur. Kami ada 130 di bulan Maret belum selesai, tapi sudah ada 130 pasien, dan itu lebih tinggi dibandingkan bulan Februari. Ya, jadi pada awal bulan Maret kemarin memang kami ada menambah tempat tidur. Tentunya hal ini kita melihat juga karena bor kami meningkat, salah satunya juga karena peningkatan pasien demam berdarah. Selanjutnya, Saudara, pemerintah Kota Semarang dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan koordinasi dan pemantauan pencegahan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa proyek strategis. Menurut Wali Kota Semarang, Hefe Arita Gunaryanti Rahayu, koordinasi bersama KPK tentang pencegahan korupsi selalu digencarkan melalui tim evaluasi pengawasan realisasi atau TEPRA setiap bulan. Koordinasi dan pemantauan pencegahan rasuah dilaksanakan di ruang Loka Krida lantai 8 Gedung Moh Ihsan, Kota Semarang. Menurut Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK, Brigjen Pol Bater Ujang Purnama, koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk pendampingan pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa agar tak terjebak praktik korupsi. Satu poin yang diambil yaitu nilai atau skor survei penilaian integritas SPI Kota Semarang sebesar 74 yang masuk kategori waspada.
Dengan tingginya skor SPI tersebut, pihaknya melakukan pendampingan dengan memberikan penguatan. KPK juga memberikan fokus perhatian terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kota Semarang yang harus bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat. Ambil hari ini yaitu nilai pengadaan barang dan jasa. Karena nilai pengadaan barang jasa ini mengalami belum signifikan yang kenaikan. Nah, salah satunya beri penguatan bagaimana proses pengadaan barang jasa di Kota Semarang ini lebih baik dan pastinya harus lebih bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan publik. Mudah-mudahan hari ini juga akan lebih meningkatkan perbaikan tata kelola pengadaan barang jasa di Kota Semarang. Sementara itu, menurut Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu, koordinasi bersama KPK tentang pencegahan korupsi selalu digencarkan melalui tim evaluasi pengawasan realisasi atau TEPRA setiap bulan. Wali Kota yang akrab disapa Mbak Ita ini menambahkan, adanya pendampingan yang diberikan KPK ini diharapkan bisa meningkatkan pentingnya upaya mencegah praktek korupsi, salah satunya mengelola dengan baik dan terbuka pada proses pengadaan barang dan jasa. Jadi saya malah menyampaikan terima kasih karena apa yang dari KPK sampaikan ini sebenarnya setiap bulan saya juga sampaikan kan, mungkin kan teman-teman juga mendengar kok saya TEPRA gitu kan, selalu mengingatkan mana yang harus jalan, mana yang enggak. Tapi ya mungkin karena kalau dari sisi internal ini kan menyampaikan belum tentu didengar gitu ya, dan dengan adanya KPK ini memberikan arahan-arahan, memberikan teknisnya bagaimana caranya terkait dengan pengadaan barang jasa ini menjadi ilmu yang mesti harus ditaati dan harus dilaksanakan. Pada tahun ini pihaknya juga telah menyampaikan kepada Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah 3 KPK bahwa Pemkot Semarang telah melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi. Di antaranya menetapkan standar operasional prosedur, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, termasuk edaran wali kota terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang. Heri Widodo, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Saudara, 30 jurnalis Kompas TV akan menjalani uji kompetensi wartawan yang diselenggarakan Dewan Pers pada 29 hingga 30 Maret 2024. Ketua Komisi Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers Paulus Tri Agung Kristanto menyebut uji kompetensi wartawan penting dilakukan supaya informasi yang tersampaikan ke publik benar dan bermanfaat. Sama dengan lembaga penguji itu adalah Ikatan Jurnalis. Tahun ini Kompas Gramedia menargetkan 50% wartawan KG Media mengikuti uji kompetensi dan tersertifikasi kompeten. Sebelum mengikuti uji kompetensi, para jurnalis Kompas Gramedia diberi pembekalan dan pemaparan materi terlebih dahulu. Paulus Tri Agung Kristianto, Ketua Komisi Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, menjelaskan sertifikasi wartawan juga berguna untuk jenjang karir wartawan itu sendiri. Menurut Tra, dalam uji kompetensi wartawan ada sejumlah rangkaian tes, mulai dari merencanakan liputan, meliput, hingga cara berelasi dengan narasumber. Tapi secara keseluruhan kompetensi dari seorang wartawan atau jurnalis menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang ada di dalam masyarakat adalah betul-betul bermanfaat dan benar. Itu semua akan membangun kesadaran baru di masyarakat dan tentu saja akan menjadikan masyarakat negara ini akan menjadi lebih baik. Harapannya semuanya bisa dinyatakan kompeten. Alfani Rizky, salah satu jurnalis Kompas TV yang akan mengikuti uji kompetensi wartawan, mengaku harus mempersiapkan banyak hal. Usai mengikuti pembekalan, Alfa mengatakan yang menjadi pekerjaan rumahnya adalah mendalami kode etik jurnalistik. Alfa menjelaskan ia akan menjalani tes tertulis, ujian praktik, dan wawancara. Ia berharap bisa menjalani uji kompetensi dengan lancar. Materi. Nah, ini yang jadi kendala sebenarnya, karena materi kan kalau kita praktik terus ya, sedangkan di ujian ini tuh kita harus belajar teorinya juga kayak kode etik jurnalistik dan beberapa hal lain yang kemudian kita harus terapkan juga nanti di praktiknya kita, dan sebenarnya itu juga ngebantu kita buat lebih paham sih sebenarnya jurnalis fungsinya tuh apa. Itu tentu saja kita liputan kayak biasanya bikin berita, sama satu lagi ada wawancara one on one. Nah, itu nanti kita diuji pemahaman kita, kompetensi kita, apakah sudah sesuai standar mereka dan ada nilainya minimal 70. Kompas Gramedia menargetkan seluruh wartawannya untuk mengikuti uji kompetensi wartawan agar tersertifikasi. Asri Gunawan, Ova Farid, Kompas TV, Jakarta. 1, 2,
Saudara, diskon tarif tol akan diberikan bagi masyarakat yang mudik lebih awal dengan nilai maksimal 20%. Diskon ini hanya berlaku di tol Trans Jawa hingga Kali Kangkung. Tujuannya tentu saja untuk mengurai kemacetan. Informasi ini akan disampaikan di Kompas Bisnis bersama Denis Oktania saat lagi. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan. Marjan. Hey guys. Jadi seru, hey, lihat aku. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Menanti waktu rehat di siang hari dengan sejumlah informasi. Mahasiswa meminta pemerintah berhenti mempolitisasi permasalahan soal data yang nggak sinkron dari Form C1. Mengikuti sumber berita yang selalu menginspirasi. Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Didukung oleh Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kalau puasa, siang berasa lemas. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh selama puasa. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Halo saudara, selamat pagi, selamat hari Jumat. Ya, ada informasi di Kompas Bisnis. Yang pertama adalah diskon tarif tol akan diberikan kepada masyarakat yang mudik lebih awal. Nilai maksimalnya adalah 20%. Pemotongan tarif ini untuk mengajak masyarakat agar mudik lebih awal dan memecah pusat kemacetan. Badan Pengatur Jalan Tol BPJT unsur masyarakat bilang diskon tarif tol hanya berlaku di tol Trans Jawa hingga tol Kali Kangkung di Semarang, Jawa Tengah. Kebijakan ini tinggal menunggu pengumuman resmi dari masing-masing badan usaha jalan tol. Dan sebelum H-7 Lebaran seharusnya diskon tarif tol sudah diumumkan.
Selain memberikan diskon tarif tol, hal lain yang disiapkan adalah operasional jalan tol secara fungsional. BUJT akan mengoperasikan 6 jalan tol baru secara fungsional untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Tol dibuka secara fungsional mulai H-4 Idul Fitri atau Sabtu 6 April. 6 ruas tol baru akan dibuka secara fungsional adalah Tol Cimanggis-Cibitung, Jakarta Cikampek 2 Selatan ruas Sadang Kutanegara, serta Solo Yogyakarta Kulon Progo ruas Colomadu, Klaten. Kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai pada Lebaran 2024 meningkat meskipun kenaikannya melambat. Melambatnya pertumbuhan uang tunai di masyarakat salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan uang elektronik. Meski demikian, keberadaan uang tunai di masyarakat masih belum dapat digantikan sepenuhnya oleh uang elektronik. Berdasarkan data Bank Indonesia, uang kartal yang beredar di masyarakat per Januari 2024 tercatat 915,9 triliun atau meningkat 10,3% secara tahunan. Di sisi lain, jumlah uang kartal di masyarakat yang beredar saat momentum Ramadan dan Lebaran 2023 masing-masing sebesar 832,8 triliun rupiah dan 895,7 triliun rupiah. Sedangkan peredaran uang digital per Januari 2023 tercatat 12,5 triliun atau tumbuh 17,9% secara tahunan. Ya, saudara, di hari Jumat ini kita juga mau belajar sesuatu yang baru. Kompas Bisnis hari ini juga akan membahas mengenai warisan secara syariah. Sebenarnya bagaimana warisan secara syariah dan juga tata cara pembagian agar bermanfaat, khususnya untuk ahli waris yang ditinggalkan. Kita hadirkan perbincangannya dalam Kompas Bisnis bersama dengan Ustadz Farhan Ali Faris. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hari Jumat yang baik ini kita juga mau belajar sesuatu. Boleh dijelaskan dulu Pak Ustadz, sebenarnya apa definisi warisan secara prinsip syariah? Ya, kalau kita berbicara tentang ilmu waris ya, memang waris ini berkaitan dengan ilmu fikih ya. Hukum kewarisan ini sering disebut dengan istilah ilmu faraid, yang mana kata faraid ini adalah jamak dari faridah yang bermakna sesuatu yang wajib atau yang harus ditentukan, yang mana menurut para istilah ya merupakan sebuah ilmu tentang metode pembagian harta warisan. Sedangkan kalau kita membahas secara rinci ya tentang waris ini, yang lebih spesifik lagi adalah berpindahnya kepemilikan harta benda yang ditinggalkan oleh seorang mayit kepada para ahli warisnya yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Tidak hanya itu, hukum waris ini pun menentukan siapa saja yang akan mendapatkan harta tersebut atau ahli warisnya, dan berapa jumlah bagiannya hingga jenis hartanya. Nah, semua itu dirinci. Jadi memang ilmu waris ini sangat penting karena Allah sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran berapa jumlah yang akan diberikan. Dan Allah sendiri yang menentukan setengah, sepertiga, seperdelapan, dan lain sebagainya. Allah sendiri yang menentukan. Dan Allah sangat memberikan kita kalau kita menentang, yang namanya balasannya adalah neraka jahanam dan kita kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau kita menentang hukum waris. Oleh karena itu, hukum waris ini jangan sampai dipersalahgunakan oleh kita, dan juga hukum waris ini kalau kita salah, kita akan sengsara di dunia maupun di akhirat, dan mungkin hubungan kekeluargaan kita pun akan rusak, berantakan seperti itu. Oleh karena itu, yang namanya hukum waris memang
harus benar-benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sendiri yang banyak menjelaskan. Oke, jadi hukum waris adalah sebuah ilmu yang bisa dipelajari dan juga diterapkan. Nah, bagaimana pembagian waris antara anak perempuan dan juga anak laki-laki, Pak Ustadz? Ya, kalau menurut Al-Quran, menurut hadis, dan menurut para ulama ilmu faraid, itu untuk pembagian anak laki-laki dan perempuan itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lizzakari mislu hazil unsayain, kata Allah. Allah mengulang sebanyak 2 kali. Untuk laki-laki itu akan mendapatkan 2 pembagian daripada anak perempuan. Jadi anak laki-laki ini 1:2, mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Artinya anak laki-laki ini lebih banyak. Karena apa? Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menentukan. Bukan dari siapa-siapa. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Seperti itu. Nah, nanti kita juga ingin tahu ya Pak Ustadz, tolong dibantu untuk pencerahannya. Misalnya ada harta yang ditinggalkan oleh orang tua adalah 100 juta, memiliki 4 anak laki-laki, 1 anak perempuan, jadi anaknya ada 5. Nah, ini pembagiannya seperti apa? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak Ustadz, karena nanti penjelasannya boleh disampaikan usai jeda. Saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu, datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah, kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Jackcloth Ramadan hadir di 14 kota, 11 lokasi Ramayana, dan 20 lokasi bazar. Download dan registrasi Bank Saku di lokasi acara. Dan dapatkan tiket gratis atau voucher belanja Rp50.000. Info jackcloth.co.id. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali permai. Sambut hari kemenangan, Marjan. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedap dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial, so caramelized. Looks good. Taste good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk, buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winston. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah, kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu, datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Enaknya buka puasa, makan aroma kelapa, manis dan gurih, benar mulu, dicelup semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, Rasa juga manis kelapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Selamat datang, silakan. Emangnya ada waktu buat sakit kepala?
Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Saat matahari meredup, kita berkumpul dengan teman-teman tercinta. Di sekeliling meja berbuka, kita tidak hanya menyantap hidangan, tetapi juga berbagi tawa dan air mata. Inilah momen di mana perbedaan pudar dan persahabatan berkembang. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Ya, saudara. Kompas Bisnis kembali untuk Anda, saudara. Tadi kita sudah berbincang tentang prinsip membagi warisan harta dalam prinsip syariah, dan masih bersama dengan kita saat ini Pak Ustadz Farhan Faris. Pak Ustadz, tadi Anda menyebutkan bahwa warisan untuk anak laki-laki adalah 2:1 untuk anak perempuan. Nah, bagaimana nih kalau kita bikin simulasinya, ada 100 juta yang ditinggalkan oleh orang tua dan memiliki 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Itu pembagiannya akan seperti apa, Pak Ustadz? Ya, kalau pembagian 2:1:2 ya antara anak laki-laki dan perempuan, misalkan seorang tua yang meninggal dunia memiliki 5 orang anak, ya artinya 4 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka pembagiannya seperti yang ditentukan dalam Al-Quran, anak laki-laki akan mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Jadi setiap anak laki-laki, kalau kita kalkulasikan dari yang 100 juta tersebut, maka setiap anak laki-laki akan mendapatkan kurang lebih 22.222.000. Ya, seperti itu. Dan itu semuanya anak laki-laki. Dan anak perempuannya ya kurang lebih, kalau 100 juta berarti kan 11 juta ya, 11.111.000 sekian, seperti itu. Agar semuanya 100 juta itu terbagikan semuanya. Yang terpenting sesuai dengan syariat Al-Quran, anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Oke, nah Pak Ustadz, kalau itu kan sesuai prinsip syariah ya, sesuai dengan Al-Quran. Kalau satu keluarga ini, saudara bersepakat untuk membagi rata, apakah diperbolehkan dan apa hukumnya, Pak Ustadz? Ya, memang kalau kita berbicara sesuai yang di dalam Al-Quran, di hadis Nabi SAW, dan sesuai ulama ilmu faraid yang menentukan bahwa pembagian ahli waris itu lizzakari mislu hazil unsayain, ya, untuk anak laki-laki ini akan mendapatkan 2 bagian anak perempuan. Ini sesuai Al-Quran. Tapi ada pertanyaan, bagaimana kalau dibagi rata? Bagaimana hukumnya? Nah, ya seperti itu kan. Iya. Jadi pembagian rata ini ada namanya dalam kategori suluh, yaitu damai. Dan ini termasuk dengan syariat juga. Tapi apa? Tapi ada syaratnya. Ada syarat-syarat yang harus dilalui ketika ingin melakukan pembagian rata. Apa syaratnya? Yang pertama, tidak menduga bahwa pembagian 1:2 itu tidak adil. Seperti itu. Ya, ini yang harus diperhatikan. Jadi awas, jadi jangan berkata dalam hati setiap ahli waris pembagian 1:2 itu tidak adil. Jangan berkata seperti itu. Karena apa? Karena ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua syaratnya harus dengan sukarela, ya. Harus dengan keikhlasan dari pihak yang lebih besar, khususnya pihak laki-laki.
Artinya pihak laki-laki ini memberikan keikhlasan, sukarela kepada yang perempuan atau adiknya. Misalkan seperti ini, ya udahlah, seperti seorang kakak berkata, ya udahlah, saya sudah mempunyai rumah yang banyak, ini saya bagi rata aja, adil, seperti itu. Jadi ada keikhlasan dari pihak yang lebih besar, dan juga harus diperhatikan tidak ada paksaan. Artinya yang perempuan berucap kepada kakaknya yang laki-laki, ya udahlah kakak nggak usah ngambil 2 bagian lah, kakak kan sudah banyak uangnya, sudah banyak rumahnya. Ya tidak seperti itu. Jadi yang pertama, tidak menduga bahwa pembagian 1:2 itu tidak adil. Jangan menduga seperti itu, karena ini ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, harus dari sukarela, keikhlasan dari pihak yang lebih besar. Artinya seorang anak laki-laki yang berkata bahwasanya harta tersebut yang saya bagikan udah saya ikhlaskan, kita bagi rata saja, seperti itu. Jadi memang ada keikhlasan, dan itu termasuk bab suluh, kedamaian, dan itu diperbolehkan seperti itu. Nah, Pak Ustadz, tadi kan kita sudah bahas soal warisan ya berupa harta. Bagaimana dengan utang? Apakah juga bisa diwariskan? Oh, yang namanya hutang itu tidak bisa diwariskan. Yang namanya warisan itu biasanya harta ya, bukan tanggungan, seperti itu. Ya, jadi seseorang yang meninggal ya, maksudnya kemudian mempunyai hutang ya. Bagaimana apakah ini diwariskan kepada anak-anaknya yang akan membayarkan? Kalau kita berbicara secara syariat, tidak seperti itu. Oke, jadi tidak, jadi penyelesaiannya akan urung rembuk lagi begitu ya untuk permasalahan utang, bukan diwariskan kepada anak-anaknya. Iya, tapi ketika seorang tua meninggal, ya, min ba'di wasiyatin yusa biha audain, Allah berkata, sebelum pembagian warisan harus diselesaikan hutang orang tuanya terlebih dahulu. Kalau orang tua tersebut masih mempunyai harta, jadi harus diselesaikan. Jangan dibagikan warisan sebelum apa? Sebelum hutang-hutang orang tuanya terselesaikan. Jadi kan ketika meninggal ada namanya proses pengurusan jenazah ya. Ada misalkan orang tuanya butuh mempunyai hutang, nah itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebelum apa? Sebelum adanya pembagian warisan, seperti itu. Oke, paham jadinya ya Pak Ustadz. Jadi ketika ada misalnya orang tua meninggal, diselesaikan dulu permasalahan utang, baru setelah ada sisanya dari pembayaran utang-utang ini barulah dibagi dengan prinsip syariah, di mana anak laki-laki bagiannya adalah 2 kali dari anak perempuan. Terima kasih Pak Ustadz telah menjelaskan. Pak Ustadz Farhan Faris telah bergabung di Kompas Bisnis. Semoga ilmunya ini juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Dan saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda, Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi jelang arus mudik 2024. PT KAI Daop 3 Cirebon, Jawa Barat menyiapkan 16 lokomotif dan 60 rangkaian kereta penumpang, termasuk juga menyiapkan kereta penolong untuk siaga potensi gangguan bencana alam di 17 titik. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Nair. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Cungkar berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua.
guys. Hey, lihat aku. Putar celup jadi seru. Hey, lihat aku. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Informasi terkini dari segala lini. Fan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita Utama ikuti pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Setelah kerja seharian, cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek terus menangkan harimu. Bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari karena ada serumnya. Baru Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Rambut jadi 3 kali lebih lembut, gak lepek dan gak ketombean. Cerasoft Serum Shampoo Hijab 3-in-1. Try and feel the difference. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, hari ini seluruh umat Kristiani dan juga Katolik memperingati Hari Jumat Agung atau Hari Kematian Yesus Kristus, salah satunya di Gereja Katedral Jakarta. Misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta ini dimulai pada pukul 9 pagi ini dengan prosesi Jalan Salib. Misa pertama dimulai pada pukul 12 siang dan misa kedua akan dimulai pada pukul 3 sore, sementara untuk misa ketiga akan dimulai pada jam 6 sore nanti. Seluruh misa akan dilaksanakan secara hybrid, saudara. Dan untuk mengetahui lebih lengkap informasi terkini Misa Jumat Agung jelang Paskah, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Veronica Kartono di Gereja Katedral. Selamat pagi Veronica. Veronica, apakah ibadah Jumat Agung ini sudah dimulai? Lalu bagaimana? Apakah misa? Veronica. Ya, selamat pagi Adisti dan saudara. Hari ini, pagi ini sudah dimulai ibadat Jalan Salib Kreatif. Seperti yang Adisti dan saudara bisa lihat di belakang saya, ibadat sudah dimulai dan ibadat ini dilakukan untuk mengenang kisah sengsara wafatnya Yesus Kristus. Ibadat ini dihadiri oleh Uskup Agung Jakarta yakni Kardinal Ignatius Suharyo. Mengenai ibadat ini ada yang berbeda Adisti dan saudara dari ibadat yang dilakukan tahun ini dengan ibadat yang dilakukan oleh di tahun-tahun sebelumnya, yakni adalah untuk ibadat Jumat, maksud kami ibadat Jalan Salib Kreatif
saat ini dilakukan semuanya oleh OMK atau Orang Muda Katolik Keuskupan Agung, tepatnya Katedral Jakarta sendiri. Terdapat 85 orang maksimal dari totalnya 85 orang dari Katedral Jakarta yang memainkan drama musikal. Jadi memang untuk ibadat Jalan Salib tahun ini dikemas bentuk drama musikal di mana ada drama, ada tari-tarian, dan ada musik, lagu-lagu yang disampaikan, yang dinyanyikan semuanya oleh OMK Katedral Jakarta. Itu terkait dengan Jalan Salibnya. Kemudian terkait aturan-aturan khusus, tadi kami sudah sempat berbincang dengan Humas Katedral Jakarta, Ibu Susyana Suwadi. Beliau menyampaikan bahwa memang hari ini ada 3 jadwal ibadat, yakni setelah ibadat Jalan Salib ini, Adisti, akan ada ibadat Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada pukul 12 siang, pada pukul 3 sore, dan pada pukul 6 sore nanti. Nah, untuk umat yang ingin melakukan ibadat di luar gereja ini tidak perlu melakukan registrasi. Nah, tapi Humas Katedral Jakarta sudah menyampaikan bahwa sayangnya ketika dibuka pendaftaran untuk tanggal 23 Maret bagi umat dari luar paroki Katedral Jakarta, ini sudah habis begitu kuotanya. Tapi tenang saja, tidak usah khawatir bahwa nanti ibadat ini akan dilaksanakan pula secara hybrid, yakni melalui laman resmi Katedral Jakarta. Begitu, itu untuk yang terkait jadwal misanya. Kemudian untuk terkait koordinasi mengenai parkir, ini Katedral Agung Jakarta sudah melakukan koordinasi dengan Imam Besar Masjid Istiqlal untuk bekerja sama dalam hal areal parkir. Yang pertama, jadi nanti akan dikoordinasikan terkait areal parkirnya. Yang pertama nanti umat yang ingin melakukan misa di sini bisa memarkirkan kendaraannya di basement Masjid Istiqlal. Itu pertama. Kemudian kedua, kantor pos Lapangan Banteng, Bekang AD, dan kemudian SMA Santa Ursula. Duanya lagi adalah di sisi depan Menteri Keuangan, dan yang terakhir di sisi selatan lapangan. Katolik yang ingin menjalani misa di Gereja Katedral ini sudah ada 3 jadwal begitu ya, pada pukul 3, 6, dan juga pada pukul 12 kalau tidak salah. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Veronica Hartono melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Saudara, jelang arus mudik 2024, PT KAI Daop 3 Cirebon, Jawa Barat menyiapkan ada 16 lokomotif dan 60 rangkaian kereta penumpang. PT KAI juga menyiapkan kereta penolong beserta dengan alat material untuk bersiaga potensi gangguan bencana alam di 17 titik. Sejumlah petugas tim teknis PT KAI Daop 3 Cirebon melakukan pemeriksaan terhadap kondisi rel yang berpotensi terjadinya kontur tanah labil. Sejumlah lokomotif dan gerbong kereta juga menjalani perawatan intensif di Depo Stasiun Kejaksan. PT KAI Daop 3 menyebut pengecekan dan perawatan akan terus dilakukan selama arus mudik dan balik berlangsung. Informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Enaknya buka puasa, makannya aroma kelapa, manis dan gurih, berbagi mulu, dijalur semua makin suka. Manis dari air kelapa, gurih dari daging kelapa, Terasa juga manis kelapanya. Ramadan di rumah wajib ada, gurihnya kelapa asli, hangatkan Ramadan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Cungkar. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan.
kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Berkat Entrasol, jalani ibadah puasa lebih lancar. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Coco, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Coco. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jukat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jukat, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan Marjan. Keluar mulu, biar hijabnya rapi, pakai ciput. Yah, rontok. Biar rambutnya kuat, pakai Emerald Hijab Shampoo Anti Hair Fall. Dengan ekstrak zaitun dan emosi perfume. Lawan rontok dan bau apek. Emerald Hijab Shampoo. Ngerti rambut berhijab kita. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Kuawali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Diri kamu, kami tahu setiap kamu punya beragam cara jalani hari di bulan suci. Ada kamu yang sukanya ngabuburit bareng keluarga, atau kamu yang selalu ingin melalui setiap waktu dengan lebih seru. Demi kamu, kami akan terus jadi teman setia, mengisi Ramadan penuh makna dan keceriaan, mendukung setiap aktivitas dengan internet lebih kencang, lebih bebas. Ramadan ini demi kamu. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jukat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan Marjan. Dan akan kami tutup Sapa Indonesia Pagi hari ini. So let's fade out this day with joy. Untuk Anda juga selamat berpuasa. Untuk Anda yang lagi long weekend, selamat long weekend ya. Saya Radi Saputro. Dan saya Adisti Larasati. Selamat berlibur bagi Anda semua. Kita jumpa lagi besok hari Senin. Terima kasih, sampai jumpa. Adu argumen soal dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif digulirkan di MK. Paslon kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud meminta pembatalan atas kemenangan Prabowo Gibran. Namun kubu Prabowo Gibran membantah kemenangan Paslon 02 adalah hasil kecurangan. Lantas, apakah ini jadi jalan untuk melakukan pemilu ulang? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Perlukah pemilu ulang? Jumat 29 Maret pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Lumajang, Jawa Timur, Kamis sore kembali mengeluarkan awan panas guguran yang disertai banjir lahar. Akibatnya jalur alternatif Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo yang melalui Besuk Kobokan tertutup material batu.
menghanguskan 3 kios, 1 rumah, dan bangunan bank di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemilik Lanjutkan yang mulia. Tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Siap yang mulia. Ketua MK menegur kuasa hukum KPU di sidang sengketa Pilpres ketika menyampaikan puja-puji ke Ketua KPU RI Hasyim Asyari di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Halo saudara, selamat malam. Selain 3 informasi tadi, Kilas Kompas juga akan menghadirkan sejumlah informasi pilihan lainnya bersama saya Vidi Batlolone selama 30 menit ke depan. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama di Kilas Kompas, saudara. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengeluarkan awan panas guguran yang disertai banjir lahar. Akibatnya jalur alternatif 2 kecamatan yang melalui Besuk Kobokan tertutup material batu. Saudara, inilah detik-detik saat banjir lahar Gunung Semeru menerjang aliran sungai Besuk Lanang pada Kamis sore. Dalam video terlihat banjir lahar membawa material vulkanik dan batu-batu besar hingga aliran sungai Besuk Lanang dipenuhi batu. Akibatnya jalur alternatif antar kecamatan di Candipuro dan Pronojiwo yang melalui Besuk Kobokan tertutup material batu. Sebelum banjir lahar menerjang, Gunung Semeru sempat mengeluarkan awan panas guguran berdurasi 1620 detik. Namun jarak luncur awan panas tidak terpantau karena kondisi gunung sedang tertutup kabut. Turun ini 1000. Kawasan puncak itu sering terjadi hujan lebat, hujan lebat atau hujan deras, yaitu ancaman susulannya biasanya disertai APG. Ini karena karakternya Gunung Semeru memang begini, jadi aktivitas akan meningkat pada saat musim-musim penghujan. Peristiwa lain, saudara, kebakaran menghanguskan 3 kios, 1 rumah, dan bangunan bank di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemilik kios dan warga panik berhamburan untuk menyelamatkan diri. Kamis tanggal 28 Maret jam 11 siang, kebakaran terpusat di Mibaso Anugrah, Jalan Singaparna. Menurut warga, api pertama kali muncul dari kios bakso, kemudian merambat ke 3 kios bangunan lain. Cuaca terik membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah bangunan. Proses pemadaman dilakukan lebih dari 1,5 jam dengan menerjunkan 4 armada pemadam kebakaran dan 1 water cannon Polres Tasikmalaya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan sementara, kebakaran terjadi akibat korsleting listrik